bagian-bagian tertentu untuk membahas suatu topik. Kumpulan kalimat yang membentuk bagian tertentu itulah yang disebut dengan paragraf. Selanjutnya, paragraf media sosial termasuk paragraf isu karena penyerta kejadian tengah karangan setelah pembuka. Paragraf ini menggunakan pokok masalah atau topik, yaitu contoh penggunaan AI di media sosial dan berisi penjelasan serta detail seperti platform yang digunakan dan cara kerja. Berdasarkan tujuan penulisan, paragraf ini bertujuan memberikan informasi sehingga tujuannya paragraf eksposisi. Paragraf ini menyajikan fakta dan pengetahuan secara jelas pada pembaca, bukan untuk membujuk, menceritakan kejadian, atau menggambarkan suasana. Jenis paragraf ini termasuk ide, karena ide pokoknya yaitu bahwa media sosial menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari disampaikan secara tersirat. Kalimat pertama dan kedua memberikan gambaran umum tentang topik dan diikuti penjelasan serta contoh detail tentang platform dan cara kerjanya. Selanjutnya ada pengembangan definisi penggunaan AI. Di media sosial berfokus pada evolusi dari pengenalan minat pengguna sederhana menjadi sistem rekomendasi cerdas berbasis machine learning dan deep learning yang personalisasi konten secara real time serta deteksi konten berbahaya dengan akurasi tinggi. Dengan paragraf dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu profesi, yang kedua yaitu kategori, dan yang terakhir adalah kata kunci. Sesuai dengan artikel, itu transisinya samping itu pemanfaatan. AI itu pada media sosial menunjukkan bahwa teknologi ini tidak hanya membantu pencarian informasi, tapi juga mengatur arus konten yang hendak dimulai setiap hari. Nah, kata di samping itu merupakan kata ungkapan pengaitan sisi. Yang kedua yaitu kata kunci sesuai dengan artikel. Itu media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter memanfaatkan AI untuk mengatur pada mulai penggunaannya. Melalui sistem inilah seluruh data aktivitas mereka diolah menjadi rekomendasi yang kata lainnya yaitu mereka mengganti para pengguna media sosial. Yang ketiga adalah kata kunci. Dalam kata kunci ini diulang yang terdapat pada artikel tersebut adalah media sosial dan AI menjadi pengait karena menegaskan kembali topik utama di paragraf-paragraf di artikel ini. Topik utama dari artikel di atas adalah bagaimana media sosial menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI dalam kehidupan sehari-hari. Artikel menjelaskan bahwa platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter memanfaatkan AI untuk mengenali minat pengguna, menyesuaikan konten yang ditampilkan, serta mendeteksi ujaran kebencian. Jadi, ini pembahasannya adalah peran AI dalam personalisasi konten dan moderasi di media sosial. Artificial intelligence merupakan teknologi komputer yang bisa masalah dan mempunyai kemampuan manusia. Menyebutkan konteks ChatGPT sejak 2022 yang mempercepat berbagai aktivitas. Yang kedua yaitu asisten virtual. Yang kedua sebagai AI pertama yang bisa digunakan untuk tugas harian. Untuk yang ketiga yaitu ChatGPT. Definisi ChatGPT atau sebagai NLP yang menggunakan algoritma sebagai untuk memahami konteks serta menghasilkan respon. Kemampuan untuk tugas spesifik seperti customer service, analisis sentimen, dan respon otomatis. Untuk yang ketiga yaitu output AI. Output AI menghasilkan suatu gambar teks dari input teks atau judul menjadi resolusi tinggi. Dan untuk yang keempat yaitu sintesis AI. Untuk sintesis AI yaitu membantu membuat video berkualitas tinggi, cepat, dan mudah dengan teknologi energi untuk hitung serta saran gambar. Alat analitik untuk tracking kinerja di berbagai platform plus antarmuka dimiliki untuk konten menarik. Yang kelima yaitu Assembly AI. Assembly AI untuk merekam dan untuk pencerapan meeting jadi yang malas mencatat. Untuk yang keenam yaitu Lala AI. Lala AI untuk pekerjaan audio atau video memudahkan instrumen vokal untuk referensi. Dan untuk yang ketujuh yaitu Primate AI. Primate AI sebagai model jaring gerak besar sebagai AI untuk membuat film. Dan yang kedua memungkinkan mengenerate gambar dari teks dikembangkan oleh AI cepat dan mudah. Untuk deep learning antar muka yang memiliki berbagai pilihan visual.
berpikir manusia untuk membantu menyelesaikan berbagai tugas. Paragraf yang kedua, contoh AI yang terkenal adalah ChatGPT, yang membantu mencari informasi, ide, dan referensi sejak tahun 2022. Paragraf yang ketiga, asisten virtual, memanfaatkan AI untuk mencari informasi, mengatur jadwal, membaca email, dan mengingatkan kegiatan. Paragraf keempat, ChatGPT sebagai asisten virtual membantu mencari ide, informasi, dan membuat teks untuk kebutuhan harian. Paragraf yang kelima, beragam aplikasi AI seperti Hotpot, Synthesia, Assembly, Lawal, Supermeme, dan Dale menunjukkan bahwa AI dapat membuat teks, gambar, audio, video, dan konten kreatif. Paragraf yang keenam, media sosial memakai AI untuk menampilkan konten sesuai minat dan mendeteksi konten bermasalah. Paragraf ketujuh, mesin mencari menggunakan AI untuk memberi hasil yang relevan dan mempercepat pencarian informasi. Paragraf yang ke-8, platform streaming memakai AI untuk merekomendasikan lagu atau film sesuai selera pengguna. Paragraf 9, mobile banking memanfaatkan AI untuk membuat transaksi lebih cepat, aman, dan praktis. Paragraf 10, aplikasi transportasi online memakai AI untuk memperkirakan waktu tunggu, lokasi driver, dan status layanan. Paragraf ke-11, aplikasi belanja online menggunakan AI untuk memberi rekomendasi produk sesuai minat pengguna.